البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca kitab yang mulia ini. Walaupun sebenarnya dia adalah kitab yang kecil. Dulu anak punya di Damaj, tapi qadarallah masya fa'al, karena tidak semua boleh dibawa. Maka alhamdulillah dimanfaatkan oleh salah seorang syekh di Son'a, alhamdulillah, dan insyaallah berfaedah. Dan kita alhamdulillah mendapatkan filenya ini, yaitu kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh As-Sunni As-Salafi Zaid ibni Muhammad ibni Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Meninggal kurang lebih adalah 5 tahunan yang lalu. Dan ada biografinya telah tersebar untuk beliau ini. Tayyib. Yaitu kitab ini tajuknya adalah Kutufun min Nu'utis Salaf. Kutuf artinya adalah petikan-petikan. Min Nu'utis Salaf, yaitu dari sifat-sifat dan karakter salaf. Wa mumizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal. Mumayyizat, yaitu keistimewaan, yaitu yang membezakan antara manhaj mereka dengan manhaj-manhaj yang lain. Mumayyizati manhajihim, yaitu keistimewaan manhaj artinya adalah langkah atau metode atau jalan di dalam bab-bab ilmu dan pengamalan. Tayyib. Dan dengan kitab ini insyaallah kita akan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat kita tentang bagaimana karakter salaf dan bagaimana karakter salafiyun, dan apa yang membezakan antara para salafiyun dengan para harakiyun, orang-orang khawarij ataupun orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang itu secara simple, pembahasan secara ringkas dan langsung masuk kepada intinya dengan dalilnya dan seterusnya. Tayyib, langsung saja kita memasuki apa yang disebutkan oleh beliau di dalam muqaddimah, yaitu di muka surat yang kelima. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pembukaan atau kata pengantar. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Summa amma ba'd. Kemudian setelah itu, amma di sini walaupun alal khilaf di antara para ahli nahwu tentang hakikat dia, tetapi intinya dia itu adalah ya'malu amalas syarat. Jadi yang setelahnya, fa dan setelahnya adalah jawabus syarat. Fa-nya adalah waqi'atun li jawabis syarat. Intinya adalah mahma yakun min syai'im ba'du. Yaitu setelah ini kita akan membahas sesuatu yang lain yang menjadi inti pembahasan, yaitu apa? Fahadha bahsun wajiz. Ini adalah pembahasan yang singkat, wajiz. Katabtuhu talbiyatan li talabi ba'dil ikhwah. Saya menulisnya untuk memenuhi talbiyah, menyambut permintaan sebagian ikhwah, saudara-saudara kita, al-muhibbina li nashril ilmi umuma. Orang-orang yang menyukai tersebarnya ilmu secara umum. Tayyib. Secara umum adalah orang-orang yang suka untuk tersebarnya ilmu. Wa nashri manhaji ulama is-salafi khususah. Dan tersebarnya manhaj, metode para ulama salaf secara khusus. Wa qad ja'altuhu mukawwanan min babaini wa khatimah. Dan saya telah menjadikan risalah ini atau kitab ini mukawwanan, yaitu tersusun atau terbentuk dari 2 bab dan 1 penutup, sebuah penutup. Ammal babul awal, adapun bab yang pertama, faqad dawwantu fihi katsiran min nu'uti ulama is-salaf. Saya telah dawan, yaitu mencatat, fihi di dalamnya banyak sekali dari karakter-karakter ulama salaf. Wa mumayyizati manhajihim,
dan keistimewaan-keistimewaan dari metode mereka fi abwabil ilmi wal amal, di dalam bab-bab ilmu dan pengamalannya. Wa ammal babus tsani, adapun bab yang kedua, fahuwa hadisun mukhtasar, maka dia itu adalah pembicaraan yang singkat an ba'dil firaq, tentang sebagian pecahan, sebagian sekte, aliran-aliran allati ghalat fid din, yang mereka itu melampaui batas di dalam agama ini, fawaqa'at fil fitnah, sehingga kelompok-kelompok tadi atau sekte-sekte tadi terjatuh di dalam fitnah. Fitnah di sini maksudnya bukan pembunuhan, tapi apa? Istilah umum artinya adalah kekacauan. Fitnah di sini adalah kekacauan atau kerancuan. Fadallat fi nafsiha, maka kelompok tadi dallat, yaitu tersesat, fi nafsiha, pada dirinya sendiri, wa adallat ghairaha, dan menyesatkan kelompok-kelompok yang lain, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Ini sawa'is sabil, dia adalah idhafatu an-na'at ilal man'ud, karena asalnya adalah an as-sabilis sawi, jalan yang lurus. Kemudian apa? Naatnya ini diajukan ke depan, dirubah menjadi masdar, sawa'is sabil. Tayyib. Wa ammal khatimah, adapun penutupnya, fahiya talabun waltimasun minal ulama'i rabbaniyin. Penutupnya isinya adalah permintaan dan tolab, artinya ini sama sebenarnya, tolab dan iltimas, tapi kita ikuti apa yang beliau inginkan. Tuntutan dan permintaan kepada, min jangan diartikan dari, tapi kepada para ulama rabbaniyun, para ulama yang tekun mendidik umat ini dari ilmu yang paling kecil, kemudian yang berikutnya dan berikutnya sampai ilmu yang sangat tinggi. Ini rabbaniyun, yang betul-betul melakukan tarbiyah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tayyib. Liyushimu bijuhdin kabir, untuk memberikan saham, memberikan peran serta dengan kerja yang besar, fi tafqihin nasi umuma, untuk memahamkan manusia secara umum, tafqih menjadikan mereka faqih secara umum, wasyababi khususa, dan para pemuda secara khususnya, fi dinihim, paham dalam masalah apa? Dalam agama mereka, qiyaman biwajibin nasihah, dalam rangka qiyaman, dia ini adalah apa? Mansub. Kenapa? Maf'ul li ajlih, yaitu dalam rangka menegakkan kewajiban. Kewajiban apa? Yaitu menyampaikan nasihat. Wa bara'atan lidzimmah, dan untuk membebaskan diri dari beban. Karena selama ini belum dikerjakan, maka pundak-pundak kita masih terbebani dengan beban-beban tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa nushan lil ummah, sebagai bentuk kesetiaan kepada umat ini. Jadi dakwah ini adalah dibangun di atas kesetiaan, bukan dibangun di atas pengkhianatan dan penyia-nyiaan. Liyatfaru, dhafira yatfiru, liyatfiru bil ajril wafir, agar mendapatkan pahala yang banyak, minallahil aliyyil qadir, dari Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Tayyib. Sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dulu di Indonesia banyak iskal yang dialami oleh ikhwah tentang ini. Kita lihat di sini mannya adalah apa? Syartiyah. Dia adalah apa? Isim syarat wa jazm. Makanya apa? Setelah itu jadi yahdihi, bukan yahdihi. Kalau setelah dal itu ada ya, berarti tidak majzum. Kalau tidak majzum berarti mannya adalah apa? Mausulah saja. Tapi karena setelah dalnya itu ya-nya hilang, yaitu apa? Dia adalah majzum, harful illahnya hilang, berarti mannya bukan apa? Bukan man mausulah, tapi adalah man syartiyah. Taib, haknya ini adalah sebagai apa? Maf'ul bih. Cuma kebingungannya adalah wa may yudlil. Kenapa tidak mengatakan wa may yudlilhu? Kenapa hadisnya mengatakan yudlil? Tayyib. Yang betul adalah apa? Ini adalah mahdzufun jawazan. Boleh dihapus maf'ul bihnya. Asalkan apa? Aminalil tibas, yaitu selamat, aman dari kerancuan.
Jelas orang paham apa yang diinginkan, maka hunya muncul ataupun tidak muncul tidak masalah. Tayyib, ini untuk membahas kenapa seperti ada ketidakseimbangan, yang depan yahdihi ada maf'ul bih. Kenapa yang belakang yudlil tidak yudlilhu? Agar seimbang. Kita katakan pembahasannya bukan seimbang atau tidak seimbang, tapi ini adalah bahasa sastra Arab. Boleh seperti itu. Maf'ul bihnya dihapus, tidak masalah. Tayyib. Wa ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini juga ada sastra yang sangat penting yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini memang apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khutbatul hajah ini. Yaitu apa? Awal-awalnya kita lihat fa'ilnya selalu apa? Jamak. Nahmadu, nasta'in, nastaghfir, na'udzu dan semacam itu. Tetapi apa? Untuk masalah tauhid, Rasulullah berpindah kepada bentuk mufrad. Asyhadu. Ini menunjukkan apa? Untuk masalah tauhid jangan perwakilan. Ini adalah fardu ain. Setiap orang harus bersyahadat. Tayyib. Walaupun apa? Kalaupun sebagian menggunakan nashhadu, ini tidak apa-apa. Cuma kalau contoh dari Rasulullah, untuk syahadatnya adalah dibuat mufrad. Untuk apa? Untuk betul-betul syahadat la ilaha illallah itu. Kalau persaksian yang lain terserah. Kita memakai jama' ataupun mufrad itu tidak masalah. Kembali kepada niat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah untuk terjemah sahal, ini sudah sering diterjemah oleh para ustadz kita dan ikhwah juga paham. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sebagian qurra membaca apa? Wa nisa, hamzahnya itu apa? Di sukun di situ cara pembacaannya. Tetapi yang betul untuk qiraah yang benar adalah apa? Walaupun dia itu berhentinya di situ, hamzahnya punya apa? Punya kekuatan, karena setelah hamzah hakikatnya adalah seperti ada apa? Ada alif, karena dia fathah yang ditanwin. Nisaan. Tapi apa? Jelas dia tidak perlu kita baca dengan tanwin, tapi apa? Wa nisaa. Tetap apa? Hamzahnya itu tetap dibaca. Bukan disukun ketika membaca. Tayyib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadyi. Sebagian hadis lafadznya adalah huda, enggak masalah, artinya petunjuk. Dalam riwayat yang lain juga sahih, al-hadyi yaitu apa? Jalan. Sebaik-baik jalan adalah hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa innahu mimma la raiba fih. Kemudian beliau mengatakan, selanjutnya sesungguhnya termasuk perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya, annal mutatabbi'a li sairil ulama'i rabbaniyin, bahwasanya orang yang melakukan tatabbu, yaitu penelusuran, meneliti, mengamati dan mencermati jalan sair. Sair artinya adalah jalan. Jangan membaca siar, walaupun mungkin, tetapi ini nanti pembahasannya di tempat lain. Siar yaitu biografi. Jelas yang diinginkan di sini bukan sedang membahas biografi, tapi jalan para ulama secara umum. Jalan para ulama rabbaniyun wa du'atil hukama'il mukhlisin, dan para dai yang bijaksana, yang ikhlas, wa qadatil jihadis shadiqin as-sabirin, dan para pemimpin jihad yang jujur dan sabar. Tentunya jihad yang dimaksudkan adalah jihad syar'i yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu apa? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Perangilah orang-orang kafir dengan apa? Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jihad dengan Quran bukan dengan apa? Meletupkan ini dan itu, bukan pula dengan menumpahkan darah kaki tangan pemerintah, bukan itu. Tapi dengan apa? Mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang semestinya. Adapun jihad dengan kekerasan dan sebagainya, ini adalah apa? Tugas dari pemerintah. Tayyib. Orang yang memperhatikan langkah-langkah dan jalan para pemimpin itu tadi semua, yang mereka itu bersabar, yajidu annal manhajal haq, dia akan mendapatkan bahwasanya jalan yang benar, manhaj yaitu metode,
Wassiratal mustaqim, dan jalan yang lurus, huwa manhajus salafis sholihin, adalah jalan para pendahulu kita yang soleh. Terkadang dan sering dibaca apa? As-salafus sholih. Kalau sekarang beliau mengatakan as-salafus sholihin. Apa yang membedakan itu? Kalau kita mengatakan as-salafus sholih, ini adalah apa? Kenapa naatnya itu bentuknya mufrad? Karena lafadz salaf dia adalah mufrad. Maka dia memperhatikan masalah lafadznya. Adapun kalau sekarang beliau mengatakan as-salafus sholihin, ini adalah mura'atu al-makna, memperhatikan makna. Karena salaf walaupun lafadznya mufrad, maknanya adalah jamak, yaitu para pendahulu. Dan dua-duanya boleh kembali kepada niat. Apakah naat itu niatnya kembali kepada lafadz yaitu mufrad, ataukah niatnya itu kembali kepada makna yaitu jamak, tidak masalah. Fi kulli babin min abwabil ilmi wal amal, di setiap bab dari bab-bab ilmu dan pengamalan. Wa fi kulli amrin min umurid dunya waddin, dan di dalam segala perkara, segala urusan dari urusan-urusan agama dan urusan dunia dan agama. Tayyib. Kenapa dia mendapati jalan salaf itulah yang benar dan tepat? Zalika li annahu manhajun sighat qawaiduh. Yang demikian itu dikarenakan dia adalah suatu metode yang qawaid, yaitu ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidahnya itu sighat, telah ditetapkan. Jadi manusia tidak perlu letih-letih memberatkan diri sendiri membuat-buat. Tapi apa? Ikuti saja apa yang ditetapkan oleh wahyu Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipraktekkan dengan praktek dan penerapan yang paling sempurna oleh para generasi salaf kita. Kita tinggal ikut saja. Wa uhkimat bunuduh, dan band-bandnya, band itu apa? Istilahnya slogan-slogan dan syiar-syiarnya itu uhkimat, telah utqimat, yaitu apa? Telah dimantapkan, utqinat. Uhkimat artinya utqinat, itqan, yaitu mantap. Telah dimantapkan. Orang tidak lagi kebingungan. Tapi kalau cari-cari sendiri dengan akal, dengan perasaan, dengan mimpi-mimpi, maka memang dia akan bingung. Setiap orang perasaannya lain-lain. Demikian pula hasil akalnya lain-lain, mimpinya juga tidak sama. Tayyib. Maka cara untuk mendapatkan ketepatan dan kebenaran adalah ikut wahyu, karena wahyu itu tidak bertentangan. Wa hurrirat masailuh, dan masalah-masalahnya itu telah diteliti dan diputuskan. Untuk begini hukumnya begini, untuk begini dalilnya ini, kesimpulannya begini, telah jelas. Min nususi kitabillahil mubin, dari nas-nas kitabullah yang jelas. Mubin artinya adalah apa? Bayyin wa mubayyin, jelas dan dia menerangkan pada yang lain. Wa sahihi sunnati nabiyyina Muhammadinis sadiqil masduq, dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan dibenarkan, yang tapi apa syaratnya? Sahih, memang dia adalah sahih, bukan apa dalil-dalil yang dhaif atau dalil yang apalagi sampai tingkat palsu dan sebagainya. Al-amin, yaitu yang terpercaya. Alaihi min rabbihi azka tahiyyatin wa atammu taslim, semoga tercurah kepada beliau dari Rabbnya apa itu? Penghormatan yang paling suci dan ucapan selamat yang paling sempurna. Wala alla sa'ilan mustafidan yas'al, boleh jadi ada si penanya yang mustafid, yaitu ingin mencari faedah, bukan muta'anid, ingin apa? Mencari-cari kesalahan orang yang ditanya, tapi mustafid, dia ingin mendapatkan ilmu dan faedah. Yas'al, dia bertanya. Qailan, hal, yaitu dalam keadaan man humus salaf, siapakah salaf itu? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar, seperti pertanyaan kita sendiri waktu apa itu awal-awal belajar. Maka seperti itu pula kita akan ditanya oleh masyarakat kita, salaf itu siapa? Fa'ujib, maka dijawab bima qalahul ulama'ur rabbaniyun, dijawab dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama rabbaniyun fi wasfihim, tentang gambaran mereka, wa bayani haqiqatihim, dan keterangan tentang hakikat mereka. Yang penting hakikatnya, bukan baju dan ucapan, tapi hakikatnya. Wa mumayyizati manhajihim, dan keistimewaan manhaj mereka. Mimma alimtahu bitatabu'i wal istiqra, yang mana engkau akan mengetahui itu dengan penelitian dan penelusuran. Jadi kita bukan hanya mengekor pada ulama, bukan hanya membebek, tapi apa? Kalau kita teliti, oh ternyata betul memang. Min qawaidihimul asilah, dari
kaidah, ketentuan-ketentuan mereka yang sangat mendasar, asilah. Wa ulumihimul katsiratil ghazirah, dan ilmu-ilmu mereka yang banyak dan deras. Sama ghazir, deras atau banyak. Fa'aqul, maka saya mengatakan, Al-babul awal as-salaf wa bayanu haqiqatihim. Bab yang pertama, salaf dan keterangan tentang hakikat salaf. As-salaf hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya salaf adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina hadaru asrah, yang mereka itu hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, inilah yang namanya salaf. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, as-salaf adalah apa itu? Al-mutaqaddim, yaitu yang datang terdahulu. Dan ini juga disebutkan sebelum Nawawi, yaitu Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadil Quran. Salaf artinya adalah al-mutaqaddim, yaitu yang datang lebih dulu. Maka kita tidak dikatakan sebagai salaf, tapi apa? Salafi, yang menisbatkan diri kepada salaf. Tayyib, dan ini pula yang disebutkan oleh siapa sebelum beliau, yaitu siapa? Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya salaf itu siapa, apakah Ibnu Taimiyah, demikian pula Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu salaf, kata beliau salaf adalah ashabul qurunil mufaddalah. Salaf adalah orang-orang yang ada di generasi yang paling utama, yaitu apa? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tayyib, mereka lah salaf, mereka lah pendahulu. Adapun kemudian apa? Mengatakan kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula murid-murid beliau sampai ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, ini bukan salaf, tapi apa? Dikatakan salafi, yaitu mengikuti salaf. Tayyib. Dari sini kita tahu bahwasanya salaf itu kembali kepada apa? Kepada generasi pertama, kepada generasi-generasi terdahulu. Cuma sekarang ada pertanyaan yang sangat wajar. Apa batasan generasi itu dikatakan terdahulu atau dikatakan generasi itu belakangan? Dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau, muqaddimah beliau yaitu Mizanul I'tidal. Beliau mengatakan al-haddul fasil bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin adalah apa? Hududu salasimi'ah, yaitu garis batas antara generasi terdahulu dan generasi belakangan adalah yaitu tahun 300. Tayyib. Dan lebih tepatnya adalah apa? 310 Hijriah. Yang sebelum itu maka apa? Itu yang dikatakan generasi terdahulu. Zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu sampai sekitar berapa? Tahun 110. Karena tahun 110 itulah meninggal sahabat yang terakhir, yaitu Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian apa? 100 tahun berikutnya sekitar apa? 210. Maka itu adalah apa? Adalah generasi tabi'in. Asalkan dia meninggal tahun 210, maka dia tabi'in. Karena apa? Berarti dia sempat berjumpa dengan apa? Dengan sahabat. Kalau dia meninggalnya adalah 310, maka dia adalah atba'ut tabi'in. Karena sempat berjumpa dengan satu atau dua tabi'in. Oleh karena itulah maka di sini terbantahkan ucapan orang-orang yang mengatakan Abul Hasan Al-Asy'ari beliau juga salaf, maka kita ini ikut salaf, walaupun apa? Prakteknya tidak sama. Salaf membenarkan seluruh berita dari Allah dan Rasulnya, sementara akidah Asy'ariyah hanya menerima apa? 7 atau 8 sifat. Ribuan sifat yang lain ditolak. Ini kita katakan ini bukan ikut salaf namanya. Demikian pula dari sisi zaman. Abul Hasan Al-Asy'ari beliau tidak berjumpa dengan apa? Tidak berjumpa dengan tabi'in. Maka beliau bukan dari kalangan atba'ut tabi'in. Tayyib. Karena yang terakhir adalah yang meninggal tahun 310. Sementara Abul Hasan setelah itu. Tayyib. Maka dipastikan beliau tidak jumpa dengan tabi'in. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa akhadhu minhu hadzal dinal qawim, dan para sahabat tadi mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama yang lurus ini mubasyaratan, secara langsung, tidak melalui perantara ini dan itu. Ghabdan tariya, yaitu dalam keadaan ghabdan, yaitu masih bersih, tarian, masih segar. Tori ini sebenarnya adalah apa? Gambaran untuk ikan yang baru diambil. Jadi memang masih segar. Bukan sudah di freezer 2 tahun. Nah, itu nggak tahu bagaimana. Walaupun tidak apa-apa, masih halal. Cuma apa? Yang mampu mengambil yang segar baru diambil dari nelayan, jelas ini adalah apa? Yang terbaik. Maka seperti itu gambaran ilmu para sahabat kita. Para sahabat Rasulullah SAW.
Mereka langsung mendapatkan ilmu secara segar dari Rasulullah SAW. Ilman wa amala, secara ilmu dan pengamalannya. Langsung lihat bagaimana cara Rasulullah SAW menerapkan ayat yang ini atau menerapkan prinsip yang itu dan seterusnya. Khuluqan wa suluka, secara akhlak juga lihat langsung contoh dari beliau. Juga sulukan, cara beribadahnya, lihat langsung bagaimana. Wa yulhaqu bihim, kemudian yang digabungkan dengan mereka fistihqaqi hadzal laqabil azim, di dalam istihqaq yaitu berhak untuk mendapatkan julukan yang agung ini, wal wasfil jalilil karim, dan sifat yang agung dan mulia ini, kullu salikin fil iqtida'i bihim, setiap orang yang salik yaitu yang menempuh peribadatannya fil iqtida'i bihim, di dalam meneladani mereka. Jadi syaratnya adalah apa? Memang meneladani dan mencontoh mereka. Radhiyallahu anhum wa nawwara maraqidahum. Semoga Allah meridhai mereka dan menyinari, menerangi kubur-kubur mereka. Berarti walaupun dia di zaman sahabat, kalau dia tidak mau ikut jalan itu, jelas dia bukan apa? Bukan dikatakan salaf. Mungkin bahkan apa? Dia adalah dari kalangan munafikun yang belajar ke Rasulullah tapi apa? Ternyata di dalam hatinya ada kemunafikan. Atau seperti para khawarij yang mereka di zaman sahabat tapi ternyata apa? Tidak ikut jalan sahabat, bahkan mereka yang banyak memerangi para sahabat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi walaupun mereka di zaman salaf, kalau mereka tidak meneladani salaf, maka mereka tidak masuk dalam generasi salaf. Tidak masuk dalam apa? Golongan as-salaf. Walau kana fi asrina hadza au qablahu au ba'dah. Yaitu apa? Setiap orang yang meneladani salaf tadi, maka dia masuk di dalam apa? Hak untuk mendapatkan gelar ini. Dikatakan apa? Salafi. Baik dia itu di zaman kita, ataupun sebelum itu, ataupun setelah itu nanti. Sampai apa? Ila yaumiddin. Sampai hari pembalasan. Ad-din artinya adalah al-jaza' wal hisab. Pembalasan dan pemeriksaan. Wa ala hadzal fahmil haq. Dan di atas pemahaman yang benar inilah ijtama'at kalimatu ahlil ilm. Terkumpul ucapan para ulama, yaitu para ulama semuanya sepakat bahwasanya yang namanya salaf adalah itu, dan bahwasanya kebenaran ada pada salaf. Yang ingin ikut mendapatkan kebenaran harus mengikuti jalan salaf. Tayyib. Kalau dikatakan, tapi Yusuf Qaradawi enggak berpendapat macam itu, kita katakan Yusuf Qaradawi bukan ulama secara mutlak. Kenapa? Karena kita sendiri telah membaca kitab Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarhus Sunnah. Beliau sendiri mengatakan apa? Al-ilmu laisa bikasrati riwayati walal kutub. Ilmu itu bukan apa? Dengan banyaknya kitab, bukan pula dengan banyaknya riwayat. Tapi apa? Kemudian mengatakan wa innal alima man ittaba'a sunnah wa in qallat riwayatuhu wa kutubuh. Dan yang namanya alim adalah orang yang mengikuti sunnah walaupun kitabnya sedikit, walaupun riwayatnya sedikit. Tayyib. Wa annal mubtadi'a huwa alladhi khalafal haqqa wa in kasurat kutubuhu wa kasurat riwayatuh. Kurang lebih demikian beliau mengatakan. Dan mubtadi' maka mereka itu adalah orang yang menyelisihi sunnah walaupun banyak kitabnya, walaupun banyak riwayatnya. Jadi hakikatnya apa? Orang-orang yang menyelisihi manhaj salaf mereka bukan ulama. Tayyib. Kenapa? Allah Ta'ala telah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama. Sementara mubtadi'ah mereka tidak takut pada Allah hakikatnya. Buktinya apa? Allah melarang membuat bid'ah, mereka rajin membuat bid'ah. Allah melarang mereka untuk setia kepada para musuh-musuh Allah. Ternyata orang-orang tersebut setia pada musuh-musuh Allah. Bahkan memberikan ucapan selamat kepada Paus Yohanes Paulus. Bahkan mengucapkan belasungkawa kepada Paus yang ada di Mesir ketika dia mati dan seterusnya. Maka ini jelas apa? Bukan ulama yang sebenar. Walaupun secara ilmu boleh jadi dikatakan, yang banyak ilmunya berarti ulama. Tapi hakikatnya adalah dia bukan ulama. Tayyib. Kita lanjutkan. Wasarrahu anna man adahum mimman khalafahum. Dan para ulama tadi telah terang-terangan menyebutkan bahwasanya barang siapa yang selain mereka, adahum yang selain mereka tadi, mimman khalafahum dari kalangan orang-orang yang menyelisihi salaf tadi, bismin au rasmin au amal, baik secara nama, mereka memilih apa? Pakai nama-nama yang lain seperti apa? Mu'tazilah atau apa? Jahmiyah atau Asy'ariyah. Tidak ikut apa? Istilah yang dikenal dan disepakati oleh salaf. Au rasm, yaitu secara teori-teorinya memilih jalur yang lain. Mu'tazilah membuat apa? Teori 5 dasar. Demikian pula Khawarij membuat teori beberapa dasar dan seterusnya.
Demikian pula apa? Jamaah tabligh membuat apa? 5 dasar yang tidak sama dengan dasar yang ditetapkan oleh Al-Quran was sunnah. Au amal, demikian pula dalam masalah praktek pengamalannya yang menyelisihi para salaf tadi, fa innahu laisa minhum, maka dia bukan termasuk dari golongan mereka. Wa in asya bainahum wa asarahum, walaupun dia hidup di tengah-tengah mereka dan asarahum, yaitu sezaman dengan mereka, fi ayyami hayatihim, pada masa-masa hidupnya para salaf tadi. Tayyib. Wa haqqa, dan memang pasti, inna kulla talibi ilmin munsif, sesungguhnya setiap penuntut ilmu yang munsif, yaitu yang bersikap adil, bersifat adil, tidak dibutakan oleh asabiyah, tidak dibutakan oleh fanatisme kelompok, fanatisme teman, fanatisme keluarga dan sebagainya. La yashhadu, dia pasti akan bersaksi, anna salafas salihah wa atba'ahum, bahwasanya para salafus saleh dan pengikut-pengikut mereka, mimman warisa ilmuhum, dari kalangan orang yang mewarisi ilmu mereka, wa nahjahum, dan menempuh jalan mereka, hum aghzarun nasi ilma, mereka adalah orang yang paling banyak ilmunya. Ilmu yang betul-betul ilmu, bukan sekedar teori lalu diselisihi, karena ini hakikatnya adalah kebodohan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam Muqaddimah Sunan beliau dengan sanad yang sahih dari Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan apa itu? Man amila bi ilmihi, beliau mengatakan a'lamun nas man alima bi ilmih. Orang yang paling berilmu adalah orang yang amila bi ilmih, mengamalkan ilmunya. Wa ajhalun nas man taraka ilmah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan ilmunya, yaitu sudah punya ilmu lalu apa? Tidak mengamalkan. Ini hakikatnya apa? Bukan alim, tapi apa? Jahil. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau dari Qatadah, beliau mengatakan ajma ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala anna man asallahu fahuwa jahil. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sepakat bahwasanya barang siapa berbuat durhaka pada Allah berarti dia hakikatnya adalah jahil. Nah, dari dalil-dalil dan juga dari asar-asar tadi kita mendapatkan pembahasan siapakah alim yang sebenarnya, siapakah ulama yang sebenarnya itu tadi. Tayyib. Maka yang penting adalah buktinya dan praktik sehari-hari, bukan sekedar apa? Bukan sekedar teori atau gelaran-gelaran dan semacam itu. Tayyib, kita lanjutkan wa azkahum sarirah. Dan mereka adalah orang yang paling suci sarirah, batinnya. Tidak seperti sebagian para dai-dai berbagai sekte, berbagai gerakan-gerakan itu dohirnya mengajak ikhlas, tapi batinnya ingin mencari kedudukan, batinnya ingin mencari istilahnya adalah popularitas, atau batinnya adalah ternyata menginginkan harta dunia dan seterusnya. Tayyib. Wa a'zamuhum nusha, dan paling besar kesetiaan. Walaupun umat sedang suka atau tidak suka, tapi ini suatu kebatilan harus dijelaskan. Ini adalah bentuk kesetiaan. Bukan seperti ucapan-ucapan para tokoh-tokoh gerakan. Istilahnya adalah mujaratul mujtama. Kita harus selaras dengan masyarakat. Masyarakat sedang suka ini, kita ajak kepada ini, kita dakwah melalui ini. Masyarakat sedang suka yang itu, kita pindah ke jalan yang itu. Itu bukan demikian. Tapi Allah telah menggariskan jalan dan kita disuruh untuk setia pada jalan itu dan tidak menempuh jalan-jalan yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan tadi. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fastamsik billadhi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Hendaknya engkau betul-betul berpegang teguh dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, karena engkau telah ada jalan di atas jalan yang lurus. Jadi harus setia kepada jalan yang Allah gariskan, bukan jalan-jalan yang sedang disukai oleh masyarakat atau kemudian masyarakat pindah kepada selera dan jalan-jalan yang lain. Bukan demikian. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wala tattabi ahwaahum. Oleh karena itulah maka teruslah engkau berdakwah dan istiqamahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Tayyib.
Intinya adalah apa? Bahwasanya orang yang dia betul-betul menuntut ilmu dan dia itu bersikap adil, maka dia akan bersaksi bahwasanya para salaf dan pengikut-pengikut mereka yang memang mewarisi jalan-jalan para salaf tadi, langkah-langkah para salaf tadi, di samping ilmu mereka itu paling banyak, juga apa? Hati mereka adalah paling suci dan juga sekaligus apa? Mereka paling besar kesetiaan dan nasihatnya kepada umat ini. Sama saja umat sedang suka atau tidak suka. Wa audahahum tariqatan wa manhaja, dan jalan mereka paling jelas. Demikian pula metode mereka paling terang. Disebutkan dalam kitab langkahnya begini. Tidak seperti sekte-sekte yang banyak merahasiakan langkah-langkah mereka. Awal-awalnya tampak baik, tapi apa? Mereka tidak menjelaskan rahasia. Setelah orang ini mulai suka dan mulai tertarik bahkan siap untuk baiat, baru dijelaskan sebenarnya adalah Al-Qur'an yang kalian pegang itu tidak sahih. Para sahabat khianat, yang betul Al-Qur'annya itu nanti dibawa oleh apa? Imam Mahdi, dia 3 kali lipat lebih tebal dari ini. Nah, ini adalah apa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Awal-awal mereka enggak akan menyebut itu. Demikian pula apa? Untuk kelompok-kelompok yang lain, kalau orang-orang jamaah tabligh kalau di Saudi mereka menggunakan apa? Riyadhus Shalihin. Tapi kalau di luar Saudi mereka akan menampakkan aslinya di tempat-tempat yang banyak kesyirikan, menggunakan apa? Tablighun Nisab, atau juga apa? Menggunakan kitab-kitab Dalailul Khairat ataupun Fadhailul A'mal yang di dalamnya banyak syirik-syirik akbar. Tapi kalau di tempat-tempat yang orang tahu bahwasanya yang betul adalah manhaj salaf, mereka tidak akan menerangkan itu. Adapun salafus saleh dan juga para pengikut mereka, mereka terang menjelaskan inilah jalan yang betul dengan dalil ini. Sejak dulu sampai sekarang kitab para ulama kami adalah seperti ini, sampai kapanpun kalian belajar memang kitabnya adalah seperti ini. Cuma apa bahasanya kadang bertingkat-tingkat. Jelas tidak sama antara usulul salasah dengan apa? Dengan akidah wasitiyah. Tidak sama akidah wasitiyah dengan apa? Akidah Thahawiyah secara bahasanya, tapi apa? Isinya sama. Secara sastra apa? Lebih tinggi dan lebih mendetail, tapi isinya sama. Manhaj salaf sejak dulu sampai sekarang sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Qasim Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Salaf sejak dari zaman kapanpun dan zaman manapun dan dimanapun mereka berada, kalimat mereka sama. Yaitu apa? Inti-inti dari usul dan prinsip mereka sama. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini, fi kulli babin min abwabil ilmi wal amal, di setiap bab dari bab-bab ilmu dan pengamalan. Idhum a'immatul fatwa, karena mereka itu, idnya adalah apa? Adalah yaitu ta'liliyah, ta'liliyah bukan fujaiyah, bukan tiba-tiba. Tapi apa? Ta'liliyah. Sebabnya apa? Karena mereka adalah para pemimpin fatwa fi qadayal ummah, di dalam kejadian atau kes-kes dari umat ini. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. Wahum rijalul qada, mereka adalah para tokoh kehakiman. Jadi walaupun mereka tidak sampai mendaftar jadi hakim, tapi apa? Kalau para ulama itu ditanya, mereka akan mampu memberikan apa hukum yang betul begini, Anda keliru, langkah sebaiknya begini dan seterusnya. Fima yata'allaku bil a'radi wad dima'i wal amwal, di dalam perkara-perkara yang terkait dengan kehormatan, terkait dengan darah dan terkait dengan harta. Wahum ashabul mu'allafatil qayyimah, dan mereka adalah para pemilik karya tulis yang bagus. Allati tazdahiru bihal maktabat, yang dengan kitab-kitab tadi, maktabah yaitu perpustakaan menjadi apa? Tazdahir, yaitu menjadi berbunga. Kalau kitab-kitab tadi adalah kitab salaf, maka apa? Maktabah itu jadi indah, jadi bercahaya, penuh dengan apa? Warna-warni yang mempesona. Adapun kalau kitab-kitab itu adalah kitab Rafidhah atau kitab Jahmiyah atau Mu'tazilah atau kitab para Harokiyun, maka penuh dengan apa? Penuh dengan aroma darah istilahnya, dan penuh dengan apa? Asap yang membumbung tinggi dan gelap dan seterusnya. Dan itu terbukti bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Kalau dia memasuki perpustakaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan merasa gembira, seakan-akan masuk ke dalam surga, pergi ke kisah ulama ini, kisah ke ulama itu, pembahasan masalah ini dan itu. Tapi kalau dia masuk ke bilik Kutubud Dhalal seperti di Damaj, maka dia mulai buka-buka, memang tampak seperti apa? Asap yang gelap, penuh dengan apa? Akidah yang rusak, penuh dengan ajaran yang merusak hati dan seterusnya. Dan memang apa? Kitab seperti itu tidak boleh disebar di umum, tapi apa? Disimpan untuk apa? Untuk bahan bantahan bagi orang-orang yang mampu membantah. Kalau tidak mampu, maka hukum asalnya adalah dibakar. Tayyib. Wa durul ilm, yaitu apa? Dur itu dari dar, maksudnya adalah percetakan itu. Mimma yashfil alila wa yarwil ghalil, yang dia itu yashfil alil, yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Wa yarwil ghalil, dan
menyegarkan orang yang tengah kehausan. Ghalil, orang yang kehausan. Yarwi, yaitu apa? Memberikan dia minum sampai segar kembali. Wahum rijalut tarbiyati syar'iyyah. Mereka adalah para tokoh pembimbing dan pendidik secara syar'iyyah. Wa ta'limil musmiril asil. Dan pengajaran yang al-musmir, yaitu yang membuahkan hasil. Yang asil, yaitu yang sangat mendasar. Betul-betul apa? Dididik sejak dari dasarnya, sejak dari pondasi bangunan sampai apa menjadi bangunan yang sangat indah. Alladzi tazku bihin nufus, yang dengan itu jiwa menjadi berkembang dan meninggi. Tazku yaitu apa? Menjadi suci dan berkembang. Wa tahya bihil qulub, dan hati-hati menjadi hidup. Wahum ahlul jihadi fimma, wahum ahlul jihadi bima tahmilu bima tahmilu kalimatul jihadi min makna. Dan mereka adalah para ahli jihad dengan sesuatu yang dibawa oleh kalimatul jihad. Apa yang dibawa oleh kalimatul jihad? Yaitu apa? Li'la'i kalimatillah, kalimat la ilaha illallah. Bukan untuk masalah politik, bukan untuk masalah dendam pribadi, bukan. Tapi yang dibawa oleh kalimatul jihad adalah kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Min makna, yaitu dari sisi maknanya. Fi hududi syar'is syarif, di dalam batasan-batasan syariat yang mulia. Tidak apa melampaui batas sampai berencana untuk meruntuhkan KLCC. Ya, ini bukan jihad, ini adalah ifsad. Wahum ahlun nuha, mereka adalah orang-orang yang berakal tinggi. Nuha, jangan baca nahyi, tapi nuha, yaitu orang-orang yang akalnya sangat kuat. Wa ashabul hikmati wal ihsan, mereka adalah para pemilik hikmah, yaitu kebijaksanaan, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, bukan dengan apa berlebihannya orang-orang yang hamasiyah, yang asal apa berlebihan dan semangat itu, bukan pula tamyi'nya dari orang-orang yang mutamayyi'un, orang-orang yang lembek, tapi apa betul-betul hikmah, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Wal ihsan, dan orang-orang yang berbuat kebajikan fi manhajid dakwah, di dalam metode dakwah ilallah, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, wal jihadi fi sabilillah, dan berperang di jalan Allah. Tayyib, ini adalah penuh dengan hikmah, bukan apa jihad lalu apa ternyata membuat masyarakat semakin rusak dan kacau dan seterusnya. Itu bukan hikmah namanya. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, mereka adalah orang yang hikmah di dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Jadi walaupun kita cinta sunnah dan wajib cinta sunnah, tapi apa? Kita lihat keadaan dan kita lihat situasi. Bukan kemudian kita langsung apa masuk ke masjid masyarakat, sholat dengan memakai slipper. Wah, ini masyarakat akan bingung. Ini macam apa kalian? Masuk ke rumah kalian aja kalian nggak mau pakai slipper, memuliakan rumah kalian. Rumah Allah nggak kalian muliakan. Nah, masyarakat tidak paham itu. Maka jangan sejak awal kita langsung menegakkan yang semacam itu. Dan jangan pula dalam masalah nahi mungkar langsung apa kita pergi ke Borobudur, letupkan Borobudur itu. Memang itu adalah kemungkaran besar, tapi itu bukan waktunya. Makanya Rasulullah SAW walaupun syirik adalah kemungkaran yang terbesar, selama 13 tahun pertama beliau tidak kemudian apa menghancurkan patung-patung yang ada di Ka'bah. Padahal beliau diberi kekuatan 30 kali kekuatan manusia biasa. Hadisnya sahih, hadis Anas itu. Demikian pula bahkan apa di dalam periode Madinah tidak kemudian beliau memerangi secara langsung, tapi apa menghimpun kekuatan dulu, mendakwahkan dan seterusnya. Sampai bahkan ketika melakukan umrah qadiyah, yaitu pada tahun yaitu pada tahun 7 Hijriah, beliau tidak kemudian apa menghancurkan patung-patung yang di Ka'bah. Bahkan ketika Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah memang apa baru beliau menghancurkan patung-patung tersebut. Tapi apa yang sebelum itu beliau tidak melakukan itu. Adapun Fathu Makkah memang Allah telah mengizinkan dan kekuatan sudah sangat besar, yaitu apa? Beliau membawa 10.000 pasukan dari apa? Dari Madinah dan sekitarnya. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia wajib, tetapi apa? Kita harus menjalankannya dengan apa? Hikmah. Dan itu tidak diketahui kecuali apa? Dengan bimbingan para ulama. Kapan saatnya kita maju, kapan saatnya kita mundur, kapan saatnya kita berdakwah dengan ini, kapan menjalankan dakwah yang itu dan seterusnya. Biquyutihi wa dawabitih, dengan ikatan-ikatannya yaitu peraturan-peraturan, wa dawabitih dan ketentuan-ketentuannya, wa hududi maratibih dan batasan-batasan tingkatannya. Wa alaihi, dan di atas inilah falaisu ka ghairihim, atau yang lebih enaknya apa? Berdasarkan ini alaihi. Berdasarkan ini maka
para salaf dan pengikut mereka tidak seperti yang lain. Mina jama'ati wal ahzab, dari kalangan kelompok-kelompok dan partai-partai itu. Zati tanzimati sirriyah, yang memiliki organisasi-organisasi rahasia. Wal awil alaniyah, ataupun organisasi yang terang-terangan. Jam'iyat ataupun muassasah dan sebagainya. Mereka bukan seperti itu salaf. Allati khalafati salafa fi julli qawaidi manhaji da'watihim, yang mana mereka itu menyelisih para salaf di dalam kebanyakan dari ketentuan-ketentuan manhaj dakwah mereka. Wasilatan, yaitu dari sisi metodenya. Banyak yang memakai metode gambar-gambar makhluk bernyawa, padahal ini haram besar. Kalau tanpa niat dakwah maka ini haram besar, tapi kalau niatnya dakwah maka jadi bid'ah. Demikian pula dengan memakai musik-musik, nyanyian-nyanyian, ini adalah dosa besar. Tapi kalau dengan niat untuk dakwah jadi jadi bid'ah, lebih bahaya lagi. Wa ghayah, demikian pula dalam masalah tujuan. Kalau para salaf tujuannya adalah agar Allah Ta'ala itu yang disucikan, sama saja nanti yang jadi penguasa siapa? Tujuan saya bukan untuk mencari kerusi. Kerusi boleh dicari di pasar-pasar. Itu senang. Adapun kalau hizbiyun maka yang dicari adalah kerusi. Betul-betul mereka mencari mencari kerusi kekuasaan dan seterusnya. Faba'at bil fashal, maka kembalilah mereka dengan membawa fashal, yaitu kegagalan. Lisu'il maslak, karena buruknya langkah. Fi tariqil amal, di jalan pengamalannya itu. Wal waqi'u fi dunyal bashar, dan kenyataan di dalam dunia manusia ini khairu syahid, sebaik-baik saksi. Terbukti di mana-mana orang-orang Harokiyun itu gagal. Walaupun tampak berkuasa, ternyata gagal menjalankan apa yang mereka janjikan di awal hari untuk menegakkan syariat Allah. Sekarang mana itu di Turki syariat Allah enggak ditegakkan. Demikian pula di Sudan enggak juga ditegakkan. Menunjukkan mereka gagal dan memang dusta. Tayyib. Walaupun sudah berkuasa. Tayyib. Qal walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tayyib. A'ud. Saya kembali. Fa'aqul, saya katakan, inna salafa wa atba'ahum fi kulli zamanin wa makan. Sesungguhnya salaf dan para pengikut mereka di setiap masa dan tempat, wa fi kulli asrin wa badiyah, dan di setiap asr. Asr di sini berarti generasi. Wa badiyah, dan di badiyah yaitu pedalaman, wa misr, dan di kota. Hum ahlul manhajil haqq. Mereka adalah pemilik jalan yang benar. Asyamilil kamil, yang syamil yaitu meliputi segala pembahasan. Al-kamil, yang sempurna. Ilman wa amala, secara ilmu dan amal. Wa inna da'watahum tabda'u min asli dinil haq. Dan sesungguhnya dakwah mereka itu dimulai dari dasar agama yang benar. Bukan dimulai dengan pengajaran akhlak yang mulia, tapi akhlak pada Allah lupa. Itu bukan dakwah yang betul. Wa qaidatihil matinah, dan ketentuannya yang kokoh. Wa tashmalu kulla babin min abwabil ilm, mencakup segala bab dari bab-bab ilmu. Membahas akidah tapi juga tidak lupa dengan lughah. Membahas masalah fikih tapi tidak juga lupa tentang masalah akhlak. Tapi semuanya dengan bertahap. Fi kulli kibaril masaili wa sighariha, di dalam fi kibar, di dalam masalah-masalah yang besar dan masalah-masalah yang kecil, semuanya dibahas, tapi secara bertahap. Tidak mungkin anak kecil baru ngaji langsung kita ajar masalah faraid. Jelas itu tidak sesuai. Seperti di sekolah-sekolah, tidak mungkin anak sekolah rendah diajari dengan yang di university, tapi secara bertahap sedikit demi sedikit. Qal wala gharabata ayyakunu kadzalik. Dan tidak ada keraguan, tidak ada keheranan, gharabah. Kita tidak heran, memang mereka seperti itu. Fahum ma'dinu dzalik. Mereka yaitu para salaf dan pengikutnya adalah ma'din. Ma'din adalah istilahnya adalah kalau di Indonesia barang tambang bahan-bahan galian. Jadi istilahnya mereka adalah sumber-sumber ilmu. Ilmu apapun dalam masalah agama ada pada mereka. Ini dari sisi jenis. Adapun kalau orang per orang jelas Allah Ta'ala meletakkan ilmu, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang orang ini memiliki 3 cabang ilmu, yang itu memiliki 5, yang itu cuma 1. Masing-masing diberi kemampuan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi dari sisi jenisnya, salaf dan para pengikutnya semua ilmu agama ada di situ. Tidak memerlukan kita kepada pada kelompok-kelompok yang lain.
Idhumul ulama urabbaniyun, karena mereka itulah ulama rabbaniyun, wal mujahiduna sabirun, orang-orang yang berjihad dan bersabar, wa du'atul hukamaul mukhlisun, dan para dai dan juga hukama, yaitu orang-orang yang bijak, mukhlisun, mereka ikhlas. Semacam Imam Syafi'i, semacam Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibnul Mubarak, mereka betul-betul ilmunya sempurna dalam berbagai ilmu agama, bahkan masalah jihad fisabilillah. Demikian pula yang terkenal setelah itu yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib, ini secara kebanyakannya. Adapun kalau diteliti ada yang lebih konsentrasi pada lughah, ada yang konsentrasi di dalam masalah fikih, ada yang memusatkan perhatian pada yaitu mustalahul hadis dan seterusnya. Tapi secara umum banyak ulama-ulama kita yang mereka mutafanninun, cabang ilmunya banyak dimiliki oleh setiap orangnya. Fa'alaina an naqtafiya asarahum, maka kita wajib untuk mengikuti. Iktafa artinya adalah ittaba'a, mengikuti jejak-jejak mereka fil ilmi wal amal, di dalam masalah ilmu dan pengamalan. Wa nasluka nahjahum, dan menempuh jalan mereka fid da'wati ilallah, di dalam dakwah ke jalan Allah. Wal jihadi fi sabilih, dan di jihad di jalan Allah. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa hukmil wala'i wal bara', di dalam juga masalah hukum wala' bara'. Tidak setiap orang yang menyelisih kita langsung kita jatuhkan, tidak setiap orang yang memiliki kesalahan langsung kita buang. Bukan demikian. Tapi dengan bimbingan para ulama, bukan berarti kita diam terhadap kesalahan, tapi kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu, tapi untuk hukum dia layak dibuang atau tidak, maka ini harus hati-hati. Kembalikan kepada para ulama rabbaniyun. Tayyib, dan tidak setiap kita yang kita jauhi suatu majelis berarti dia adalah orang mubtadi'. Tapi lihat keadaannya dan lihat bimbingan ulama kenapa dijauhi dan sampai sebatas apa dan seterusnya. Demikian pula di dalam masalah wala, kesetiaan. Tidak setiap orang yang baik pada kita berarti oh dia adalah sunni salafi qah yang murni, belum tentu. Tapi yaitu lihat keimanan dia, lihat manhaj dia. Walaupun dia belum pernah berbuat baik pada kita, kalau dia adalah salafi yang baik, maka kita harus setia pada dia. Walaupun dia banyak berbuat baik pada kita, tapi dia agamanya masih lemah, maka kita setia pada dia sesuai dengan kadar agama dia. Karena kesetiaan bukan dibangun karena baik atau buruknya orang ini pada kita, tapi baik atau buruknya orang ini pada Allah. Kita cinta dan benci karena Allah. Cuma kalau dia berbuat baik pada kita, kita diwajibkan untuk bersyukur pada dia, diwajibkan untuk banyak berterima kasih dan membalas kebaikan. Ini masalah-masalah pribadi. Kemudian wa husnil muamalati syar'iyyah, dan bagusnya muamalah, yaitu pergaulan secara syar'iyah ma'allahi azza wajal, bersama Allah azza wajal, wa ma'al khalqi ajma'in, dan bersama para makhluk semua. Tidak seperti yang dipahami sebagian saudara kita di wilayah, di negara-negara yang lain. Yang penting akhlak, yang penting manhaj kita betul, yang penting akidah betul, walaupun saya ini kasar pada masyarakat, kayak gitu. Kita disuruh untuk mencontoh Nabi. Ahlus sunnah mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu bagaimana? Kepada Allah beliau akidahnya bagus, kepada umat juga akhlaknya bagus. Jadi semuanya mendapatkan hak. Al-mu'tasimina fi kulli dzalika bi hablillahil matin. Di dalam perkara ini semua, bukan hanya dalam akidah, bukan hanya dalam masalah manhaj, tapi dalam segalanya. Apa itu? Mereka berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Alladzi yatajalla fit tibai kitabihil mubin, yang mana itu semua menjadi jelas, yatajalla, menjadi jelas dan nampak di dalam mengikuti kitabullah yang terang. Sumber akhlak ada dalam Al-Qur'an. Wa sahihi sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin, dan di dalam sunnah yang sahihah dari pemimpin para nabi dan rasul itu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhlak kepada Allah dan kepada rasul dan juga kepada Al-Qur'an dan juga kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada binatang ada di situ semua dalam Al-Qur'an was sunnah penjelasannya, baik itu nasan ataupun istimbato, secara nas tertulis ataupun secara secara faedah yang tersirat di situ. Semuanya sudah ada di situ. Jadi kita disuruh ambil semua, bukan hanya akidahnya diambil, bukan hanya dalam masalah akhlaknya, tapi semua, sedikit demi sedikit. Wa haqqan, dan pasti maqalahu ba'dus salaf, ba'dus syu'ara, apa yang disebutkan oleh sebagian penyair itu, wa kullu khairin fittiba'i man salaf, dan segala kebaikan itu ada di dalam sikap mengikuti orang yang terdahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan setiap keburukan itu ada di dalam perbuatan-perbuatan baru yang dilakukan oleh khalaf, orang yang generasi belakangan. Wa ba'du, kemudian setelah itu
Tapi kita lanjutkan sedikit. Fa ilaika ayyuhal qari'ul karim. Ilaika yaitu apa? Maknanya ini adalah isim fi'il amr, yaitu silah ambil. Silakan Anda mengambil. Mengambil apa? Wahai pembaca yang mulia, ba'dan min khasaisi ulama is-salaf. Sebagian dari sifat-sifat khusus dari ulama salaf. Wa mumayyizati manhajihim, dan manhaj mereka yang istimewa, biikhtisar, secara singkat. Tayyib, al-awwal yang pertama, i'timaduhum ala nususil kitabi was sunnati bil fahmis sahih. Mereka beriktimat, yaitu bertopang, bersandar kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada perasaan. Sama saja dalil tadi itu kita sukai ataupun tidak kita sukai. Sama saja dalil itu menyebabkan dohir dari rezeki kita berkurang ataukah rezeki kita bertambah. Kita ikut kebenaran bukan karena rezekinya bertambah, tapi apa? Karena Allah Ta'ala yang menyuruh. Dengan pemahaman yang benar, bukan dengan apa? Pemahaman sendiri, bukan pula dengan perasaan dan akal, tapi dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar ada di dalam apa? Ajaran Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman salaf yang telah Allah ridhoi itu. Wattafa'uli ma'aha, dan kita bergerak tafa'ul, yaitu apa? Al-Quran menyuruh yaf'al kada, berarti apa? Kita pun naf'al kada. Al-Quran menyuruh untuk berbuat ini, kita berbuat itu. Yaitu kita menjalankan bersama dalil-dalil tadi, bergerak bersama dalil-dalil tadi fi hayatihimul ilmiyah. Mereka berarti salaf. Yaitu mereka bergerak bersama dalil-dalil tadi di dalam kehidupan mereka secara ilmu wal amaliyah, secara pengamalan, qaulan wa fi'la, secara ucapan dan perbuatan, zahiran wa batina, secara lahir dan batin, ala haddi qaulillahi azza wajal, berdasarkan batasan dari firman Allah Azza wa Jal, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambil itu, dan apapun yang Rasul melarang kalian darinya maka berhentilah kalian. Ini ma, dia adalah apa? Adalah isim syarat, tufidul umum. Jadi sama saja dia itu Al-Qur'an ataukah As-Sunnah. Semuanya didatangkan oleh Rasul, maka hukumnya sama, fakhudhuh, ambil dia. Sama saja yang didatangkan oleh Rasul itu akidah ataukah manhaj, apakah dia itu masalah fikih ataukah masalah akhlak dan sebagainya, harus kita ambil. Jangan cuma mengambil sebagian kemudian apa? Kita ingkari yang lain. Demikian pula masalah larangan. Larangan dalam masalah syirik ditinggalkan, larangan di dalam masalah bid'ah juga ditinggalkan. Demikian pula larangan di dalam masalah apa itu akhlak-akhlak yang buruk juga ditinggalkan, dan seterusnya. Tayyib. Jadi dalil ini bersifat umum. Sebagaimana Rasulullah juga akhlak beliau adalah Al-Quran. Semuanya isinya ada di situ. Bukan hanya masalah akidah atau masalah manhaj saja atau akhlak saja, bukan. As-sani, sifat yang kedua atau karakter yang kedua, salamatun niyah wa husnul qasd. Selamatnya niat mereka dan bagusnya maksud dan matlamat mereka fi kulli ma ya'tuna wa yadharun, di dalam segala perkara yang mereka datangi ataupun mereka tinggalkan, lillahi ta'ala, bukan untuk mencari pujian makhluk, bukan pula untuk mencari kedudukan di dunia, bukan pula untuk mencari harta dan kekuasaan dan seterusnya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ma'at tahalli bisabri wal hikmah, disertai dengan tahalli, yaitu apa? Menghiasi diri. Ini dari hilyah. Hilyah kemasukan apa? Wazan tafa'ul. Artinya adalah tolab, yaitu menghiasi diri. Bisabri wal hikmah, dengan kesabaran dan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan petuah-petuah yang bagus. Allati tu'tabaru min ajallil asas, yang itu semua terpandang sebagai asas yang paling agung, dasar yang paling besar. Allati taqumu 'alaiha da'watul Islam, yang mana dakwah Islamiyah tegak di atasnya. As-salisah yang ketiga, al-iltizamut tam bi manhajir rusulil kirami wal anbiya'il 'idham, yaitu ketaatan yang sempurna, iltizam yaitu taat yang sempurna kepada manhaj para rasul yang mulia dan para nabi yang agung, fi da'watihimul mardiyah, di dalam dakwah mereka yang diridhoi. Jadi jangan kalau masalah ta'addud sunnah nabi, tapi kalau untuk masalah belajar cukuplah kita dengan tauhid saja, enggak usah banyak belajar sunnah. Demikian pula untuk masalah apa itu kekuasaan, kita harus mencontoh nabi dan salafus soleh, yaitu apa? Harus ikut apa? Ikut
Yaitu apa? Membuat khilafah Islamiyah, karena ini adalah syariat Nabi dan khulafaur rasyidin. Tapi kalau untuk menghidupkan sunnah sehari-hari, enggak usahlah kita ikut macam itu. Seperti gayanya siapa itu? Dai yang sedang terkenal itu di Indonesia itu, Abdus Somad. Kalau manhaj salaf sehari-hari mereka dia ngejek, tapi kalau untuk masalah kekuasaan, nah kita harus ikut apa itu? Khulafaur rasyidin, menegakkan khilafah. Ya, ini namanya apa? Tidak iltizamut tam. Tidak apa? Setia secara sempurna, tapi apa? Sekedar ikut hawa nafsu. Dalil yang sesuai diambil, dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dibuang. Nah, ini adalah berarti apa? Bukan beragama untuk Allah, tapi untuk hawa nafsu. Wa takhalluqi. Ini juga sama, takhalluq, wazan tafa'ul, yaitu tolab. Mencari apa? Mencari akhlak untuk diri sendiri, bi akhlaqihimuz zakiyah. Dengan akhlak-akhlak mereka yang suci, al-muntaliqati minal qawaidi syar'iyyah, yang beranjak, yang berangkatnya itu dari kaidah-kaidah yang disyariatkan, bukan semata-mata perasaan dalam masalah akhlak, tapi ikut dalil. Kalau dalil menyuruh lembut, harus lembut walaupun kita sedang apa? Panas hati. Kalau dalil menyuruh tegas dan keras, kita harus keras walaupun apa? Orang itu adalah orang yang paling kita sayangi, dan seterusnya. Yang keempat, wuduhul intilaq, jelasnya tempat beranjak. Jelasnya tempat untuk berangkat, yaitu apa? Dasarnya jelas. Wasair, demikian pula perjalanannya pun jelas. Betul-betul apa? Tahu. Orang pun tahu ini langkahnya kemana dan tujuannya kemana. Orang tahu salaf itu mau kemana. Kecuali kalau apa? Orang mengaku salaf ternyata apa? Ternyata dia menipu masyarakat sehingga masyarakat tertipu. Ah, dia gayanya salaf, oh dia pakai baju begini-begini, ujung-ujungnya paling sekedar apa? Cari kekuasaan seperti orang Al-Qaeda ataupun Ikhwanul Muslimin ataupun ISIS. Ini bukan dikarenakan salaf seperti itu, tapi apa? Orang tertipu dengan orang-orang yang membungkus diri dan memalsukan salaf. Tayyib, fi amali da'wati ilallah, di dalam apa? Mengamalkan dakwah di jalan Allah, betul-betul lillah, bukan untuk masuk ke dalam partai kemudian masuk ke parlemen. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Demikian pula dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, betul-betul lillah, bukan karena apa? Teriak-teriak, oh dia korupsi. Kenapa Anda sibuk itu? Oh, ini harus amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dia naik, ternyata dia korupsi juga. Saya belum dapat kesempatan, sekarang saya ingin dapat lah. Seperti apa? Ikhwanul Muslimin di Indonesia teriak-teriak masalah korupsi dan ini itu. Ketika naik menjadi apa? Ketua MPR, siapa itu namanya? Anak lupa si Wahid itu. Hidayat Nur Wahid. Tahu-tahu dia juga yang korupsi. Ikhwanul Muslimin seperti itu. Cuma apa? Belum ada kesempatan sehingga teriak-teriak amar ma'ruf nahi munkar. Sementara para salafus soleh betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dikasih duit ataupun tidak lillahi ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam apa itu kitab Sirajul Muluk dan yang lain-lain. Abu Hazim, yaitu apa? Murid Rasulullah SAW, Salamah bin Dinar, masuk kepada apa? Khalifah, memberikan nasihat panjang lebar. Setelah itu apa? Khalifahnya sampai nangis, kemudian minta petuah, minta pesan, maka beliau berpesan beberapa pesan. Setelah itu apa? Beliau dikasih duit banyak. Beliau mengatakan, saya datang ke sini bukan untuk cari duit Anda. Ini menunjukkan apa? Betul-betul ikhlasnya para salaf. Walaupun masalah bolehnya boleh menerima pemberian tanpa ada ikatan ini itu, tapi apa? Para salaf khawatir kalau yang memberi adalah sesama ulama, mereka mau. Tapi kalau yang memberi adalah pemerintah, biasanya akan apa? Timbul ikatan di belakang hari. Sebagaimana itu disebutkan oleh apa? Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Seringkali kalau yang memberi pemerintah ini suatu saat akan ada ikatan. Kecuali kalau pemerintahnya adalah pemerintah seperti Umar bin Abdul Aziz, maka apa dijamin insyaallah apa harapannya adalah ikhlas. Memberi karena memang itu adalah hak Anda. Sama saja Anda sedang mendukung saya atau tidak, tapi itu hak Anda sebagai rakyat, saya kasih. Dan seterusnya. Ini adalah salaf. Tayyib. Kemudian apa? Fala siriyata wala takattulat. Tayyib, ini terjadi apa? Tikrarullah, maka sebaiknya apa? Sebaiknya kita ilghakanlah, berarti fala siriyatun wala takattulatun makhfiyah. Tidak ada gerakan-gerakan rahasia dan tidak juga ada takatulat, yaitu pengelompokan, tajammuat, makhfiyah, rahasia. Jadi enggak ada di kalangan salafiyun apa itu kita kumpul-kumpul di dalam gua-gua kita merancang untuk meruntuhkan jejantas yang itu, enggak ada macam itu. Tapi kalau Khawarij memang itu kesukaan mereka, masuk ke lorong-lorong rahasia atau masuk ke longkang-longkang rahasia atau gua bawah tanah dan seterusnya untuk apa? Merancang kejahatan-kejahatan. Seperti yang dibongkar oleh siapa? Oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi terhadap orang-orang Sururiyun dan Qutbiyah ketika itu di Saudi. Tayyib. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kalaupun rahasia, biasa rahasia suami istri ada rahasia. Itu enggak masalah. Tayyib. Wala tajammu'atun khassah, tidak ada kumpulan-kumpulan khusus.
Makanya kalau dalam dakwah, dalam daras dan lain-lain ada orang masuk sila mengambil faedah atau mau bertanya boleh tanya. Kalau kita tidak mampu menjawab, kita tanyakan ke ulama yang berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada apa, oh ini afwan, ini pertemuan rahasia. Enggak ada gitu-gitu di dalam apa? Dalam dakwah salafiyah. Fi ghayahibiz zalam, di lubang-lubang yang gelap. Ghayahib ini adalah lubang yang sangat dalam sampai matahari tidak masuk, itu namanya ghayahib. Az-zalam yang sangat gelap. Fi faluwatil ard, di bumi yang sangat dalam. Faluwat itu boleh jadi adalah suatu lembah yang jarang orang masuk ke situ, yang kosong, tidak ada orang yang tinggal di situ. Au tahtakuhu fil jibal, atau di bawah gua-gua gunung. Adapun kalau sekedar kita wisata masuk gunung itu enggak masalah. Terserah mau apa duduk-duduk di situ menikmati pemandangan alam. Bukan untuk apa membuat gerakan-gerakan rahasia macam tadi. Kama yaf'aluhul hisbiyun al-harakiyun. Sebagaimana yang diperbuat oleh para hisbiyun, yaitu orang-orang partai. Partai atau apa? Orang yang suka mengelompok-ngelompok. Al-harakiyun, yaitu orang-orang yang membuat gerakan-gerakan. Fi kulli baladin min buldanil muslimin. Di setiap negeri dari negeri-negeri muslimin. Wabil akhas, secara khususnya adalah jama'atu ikhwanil muslimin. Yaitu kelompok ikhwanul muslimin kama yusammuna anfusahum, seperti yang mereka menamakan itu. Adapun kalau Syekh Abdurrahman Al-Banna, ini bukan Hasan Al-Banna tapi Abdurrahman Al-Banna di zaman Syekh bin Baz, dan beliau banyak memuji dakwahnya Syekh Muqbil. Beliau di Mesir. Beliau mengatakan ikhwanul muslimin adalah khawanul muslimin, yang banyak mengkhianati muslimin, karena memang terbukti di mana-mana seperti itu. Berkhianat. Bahkan dalam masalah darah seperti yang di Kunar, dan juga dalam masalah harta seperti di kisah Bosnia dan Herzeg dan seterusnya. Mereka adalah khawan. Kalau Syekh Mubil menamakan apa? Yaitu ikhwanul muflisin, karena di mana-mana mereka iflas. Bangkrut dari sisi akidah dan juga bankrupt dari sisi apa? Dari sisi politik. Selalu kalah di mana-mana. Kalaupun menang ternyata apa? Mereka cuma tunduk pada yang lain, tidak menjalankan apa yang mereka janjikan, yaitu apa? Menegakkan syariat Islamiyah. Jadi banyak janji dan ternyata apa? Dusta. Akhirnya malah kena dosa apa itu? Orang yang tidak disucikan oleh Allah, malikun kadzab. Raja yang pendusta. Sudah jadi presiden ternyata apa? Dusta. Tayyib. Nah, ini adalah keadaan ikhwanul muslimin. Balis salafuhum ahlu jahrin bidakwati ilallah. Bahkan salaf itu adalah orang yang terang-terangan di dalam dakwah ilallah. Wa ta'limi liibadillah. Dan di dalam mengajari para hamba Allah. Wa badlin nasihati lahum. Dan mencurahkan nasihat untuk mereka. Kullun bihasabi halih. Setiap orang sesuai dengan keadaannya. Kalau dia ulama, maka tugasnya memang banyak. Kalau dia umarok, tugasnya lebih banyak lagi. Kalau dia adalah niagawan kecil-kecilan, maka dia berdakwah kepada apa? Sesama teman niaganya. Oh, kalau makan dengan tangan kanan. Kalau niaga jangan apa? Jangan berkhianat di dalam timbangan. Dan semacam itu. Sesuai kemampuan. Wa amrin bil ma'rufi wa nahyin anil munkar. Dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Fi hududil istita'ah. Di dalam batasan-batasan dimampui untuk menyebarkan risalah-risalah para ulama atau sekedar mampu menerjemah, kita alhamdulillah terjemahkan buku para ulama dan seterusnya. Kita tidak mampu membuat, maka apa? Kita sebarkan sebagai kepanjangan lidah para ulama. Sebagaimana itu yang dinasihatkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Para thalabatul ilm yang mereka tidak mampu fatwa, jangan berfatwa, tapi apa? Menjadi teman terbaik ulama, yaitu menyebarkan fatwa-fatwa mereka sehingga bersekutu mendapatkan pahala. Waltizamil adabil islamiyatil mar'iyah, dan setia kepada adab-adab Islam yang mar'iyah, yang sangat diteliti dan diperhatikan. Bukan apa? Adab-adab yang tidak diteliti dan tidak diperhatikan, dianggap oh ini adab, ternyata apa? Ketika diteliti bukan itu. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berehat sekejap, mungkin 5 menit atau 10 menit boleh.